Halo friends, balik lagi ke channel Talk P2P. Nah guys, hari ini kita kedatangan narasumber yang mau berbagi kisahnya melalui channel Talk P2P. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita langsung tanya orangnya. Halo kakak, dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu? Lydia. Kak Lydia. Kak Lydia kabar sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi gini Kak Lydia, di sini kita mau berbagi kisah tentang apa sih keluh kesah kamu atau titik terendah kamu berada di Jakarta. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih. By the way, kamu kuliah, kerja atau selebgram? Aku saat ini kerja Oke. di salah satu perbankan di dekat Oke. sini tentunya. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Oke. Tapi sorry nih Kak. By the way, kamu latar belakangnya nih kuliah atau lulusan SMA nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah lulusan S2 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Oh wow, S2 jurusan apa Kak? Jurusannya itu hukum ekonomi syariah Oke. gitu. Jadi fokusnya memang ke hukum tapi ke sisi perbankan syariahnya juga. Oh memang ada korelasinya berarti ya, Ya, sama betul. pekerjaan kamu yang sekarang ya. Oke. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak. Kalau jabatan kamu sekarang di perbankan ini kalau boleh tahu sebagai apa nih? Sebagai apa ya? Lebih ke kontrol kredit mungkin ya. Kontrol kredit. Oke, iya seperti dokumen-dokumennya lah. Oh oke. Nah Kak, pernah nggak sih Kak kamu ngalamin titik terendah kamu, mungkin pernah ngerasain beban pekerjaan semenjak kamu kerja di perbankan yang sekarang atau pernah bekerja di Jakarta sekarang? Kalau dibilang titik terendah itu pas kecil ya. Oke. Titik terendah itu ketika ibu saya meninggal. Itu ketika saya 6 SD itu termasuk titik terendah. Oke. Tapi kalau di sisi lain karena pekerjaan sih enjoy aja sih. Enjoy. Selama itu hal yang baik, pasti ada jalannya sih, lebih mudah lah. Oh, berarti kamu lebih kayak let it flow aja lah ya. Iya, Oke. gitu. Nah, Kak, ada nggak sih insight positif yang bisa kamu kasih ke teman-teman channel Talk P2P yang lagi ngalamin struggle di Jakarta, bekerja di Jakarta, atau mungkin perantau-perantau yang lagi kerja di Jakarta sekarang, Kak? Gimana ya? Kehidupan itu kan emang nggak selalu mulus ya. Kuncinya sih menurut aku dekat sama Tuhan. Karena kalau kita semuanya serahin sama Tuhan, melibatkan segala sesuatu dengan Tuhan, insya Allah hatinya lebih tenang. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Karena apalagi perempuan ya, emosionalnya cukup naik turun. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan tuh gampang banget kesel gitu. Jadi ya selain pertama bikin suatu hal yang kamu suka lah, maksudnya kayak bekerja ya, bangun pagi, kalau suka bangun pagi entah mungkin harus berolahraga dulu atau makan sesuatu yang disuka gitu, jadi bangun moodnya dengan baik lah, berusaha seperti itu aja sih. Oke, jadi memang harus membangun dulu ya apa yang menjadi apa namanya trigger kita untuk menjalani hari ya. Iya, Oke, betul. oke. Oh, satu lagi sih menurut aku itu penting ya, Oke. kayak di Jakarta itu kan, bukan di Jakarta sih ya, dimanapun banyak orang-orang yang karakternya kan berbeda-beda ya, jadi menyesuaikanlah dengan karakter kita gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kurang cocok, mungkin nggak terlalu dekat juga nggak apa-apa gitu, nggak usah memaksakan kita harus bergabung di suatu kelompok yang ternyata malah arah negatif atau mungkin kayak kurang, kita nggak sesuai gitu. Oke. By the way, kamu anak pertama, kedua, ketiga kan? Aku anak terakhir dari 3 bersaudara, punya kakak 2 laki-laki. Oh, nah Kak, kan anak ketiga ini kan terkenal banget nih sama keras kepalanya nih. Ya, Menurut betul. kamu, apa sih pandangan tentang anak ketiga atau anak terakhir gitu? Bener nggak sih kalau dibilang keras kepalanya itu? Iya betul, keras kepala sih. Oke. Keras kepala tuh karena lebih ke gimana ya, melihat mungkin ya, kalau dari sisi aku melihat kakak-kakakku mungkin ada pencapaiannya yang kurang atau mungkin ada pencapaian yang lebih, jadi itu memotivasi aku buat kayak aku harus bisa lebih baik gitu. Oh, justru malah itu jadi trigger kamu ya untuk bisa Iya. menjadi lebih baik lagi dari kakak-kakak kamu. Iya betul. Oke. Tapi sorry Kak, kalau aku boleh tanya nih, ada nggak sih apa namanya pandangan yang bisa kamu kasih nih ke teman-teman sebagai anak ketiga yang lagi ngerasain struggle juga gitu ya, mungkin karena insecure, gua nggak bisa apa-apa karena gua nggak bisa lebih dari anak-anak apa yang pertama dan kedua, itu ada nggak sih Kak menurut kamu?
tentunya tetap semangat ya. Tetap semangat aja ya. Tetap semangat. Oke. Terus menurutku itu ya, lingkungan yang baik itu akan membentuk kita juga menjadi baik atau tidaknya. Jadi Oke. kalau kita udah ngerasa cocok sama teman gitu, mungkin bisa sedikit bercerita, tidak dipendam sendiri gitu. Oh. Tapi kalau memang ternyata kurang cocok sama teman, bisa ke aku sih pribadi ya, aku kadang ke orang tua teman gitu kalau misalnya kayak lagi main terus ngobrol-ngobrol, lebih kayak berusaha untuk tenang sih. Oke. Kak, by the way, thank you banget nih untuk kali dia yang udah mau berbagi kisahnya ke channel Talk P2P. Mungkin boleh dong Kak untuk ajakannya nih untuk bantu subscribe atau like, comment, dan share ke channel YouTube dan Instagram kita. Oke, gimana nih bahasanya? Ajakan untuk subscribe aja sih. Oke, teman-teman, buat yang butuh motivasi atau sedang down mungkin ya sama keadaan saat ini, mungkin bisa intip-intip channelnya Talk P2P. Talk P2P ya. Oke. Karena di sana banyak konten-konten yang memotivasi khususnya buat para apa nih namanya? Perantau yang jauh dari keluarga, karena itu merupakan struggle yang cukup pokoknya semangat ya. Terima kasih. Oke, guys, sekian. Thank you banget untuk kalian yang udah bantu subscribe ataupun like, comment, dan share. Jangan lupa untuk pantengin terus channel-channel kita, konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye.